Shalom, Bapak Ibu. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi katakan, Sang penebus juru selamat dunia. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sing glory, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jemaat Tuhan saja katakan, glory, glory, hallelujah, hey, hey, hey. Glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, kemuliaan untuk Tuhan kita. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama saya menyampaikan selamat Natal 25 Desember 2023, juga selamat Tahun Baru 1 Januari 2024. Saya berharap Natal memberikan dampak yang positif, bukan sekedar kita peringati secara rutinitas, tetapi setiap kali kita memperingati, mengucap syukur karena Yesus Kristus Tuhan mau hadir untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa ini, kita memiliki dampak yang positif, baik untuk diri sendiri, berubah menjadi lebih baik, lebih benar dari hari kemarin, sekaligus hidup kita menjadi berkat untuk sesama yang lain, khususnya yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, tema Natal yang saya mau sampaikan adalah kegelapan tidak menguasai terang Kristus. Mari kita baca lebih dulu dari Yohanes pasal 1 ayat 4 dan ayat 5.
Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak Ibu, lewat satu firman Tuhan ini, kita ingin tahu lebih dulu apa yang dimaksud dengan terang tadi. Bukankah dunia ketika diciptakan dengan segenap isinya, Tuhan sudah memberikan sinar untuk menerangi bumi yang Dia ciptakan. Ada matahari, ada bulan, dan ada bintang. Jujur, orang mau mengakui atau tidak, sesungguhnya manusia itu membutuhkan terang agar supaya mereka bisa beraktivitas, mereka bisa bekerja, mereka bisa berkegiatan dan lain sebagainya. Dibutuhkan terang, yaitu sinar yang menyinari hingga dia bisa melakukan segala kegiatannya. Namun, terang yang hari ini datang bukanlah sinar yang menerangi kegelapan, tetapi adalah terang yang menerangi segala perbuatan jahat yang diakibatkan oleh ketamakan manusia, keserakahan manusia, sehingga manusia yang berbuat dosa, yang melanggar Tuhan, hukum-hukum Tuhan, itu adalah orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan. Yesus yang adalah Tuhan, yang mengasihi saudara dan saya, berkenan datang untuk menerangi kegelapan, membinasakan kegelapan, supaya kita yang sementara waktu tinggal di dalam kegelapan, mau datang kepada sang terang yang sejati, agar supaya kita mendapat hidup yang kekal. Bapak Ibu, kita lihat lebih dulu 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang berdosa adalah orang-orang yang melanggar hukum Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang melanggar hukum Allah, yang berdosa, adalah orang-orang yang masih tinggal di dalam kegelapan. Nah, sekarang kita lihat kegelapan itu apa, sehingga Tuhan ingin menerangi kegelapan, membinasakan kegelapan itu, agar supaya setiap orang yang datang kepada Dia itu memperoleh hidup. Sama seperti yang tadi dia katakan di dalam Yohanes pasal 1 yang menjadi bacaan kita, ayat 4 dan 5. Dalam Dia, huruf besar, Yesus Kristus Tuhan, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu, yaitu Tuhan Yesus, bercahaya di dalam kegelapan. Tuhan Yesus bercahaya, menguasai kegelapan, membinasakan kegelapan. Lewat apa? Perbuatan-perbuatan benarnya yang menelanjangi perbuatan-perbuatan jahat mereka. Sehingga kegelapan itu tidak menguasainya. Bahkan kegelapan itu dibinasakan, dikuasai oleh sang terang yang memberikan hidup. Bapak Ibu, kita lihat sekarang apa kegelapan itu. Jelas, itu adalah aneka macam perbuatan jahat yang dilakukan
oleh orang-orang dengan segala macam perbuatan jahat mereka yang melanggar hukum Allah. Yohanes pasal yang ketiga ayat 19 sampai 21. Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, Bapak Ibu, lewat pembacaan firman Tuhan di ayat 19 ini kita menjadi tahu bahwa yang dimaksud kegelapan adalah aneka macam perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia yang tinggal di muka bumi ini yang jelas-jelas melanggar hukum Allah. Itulah yang disebut kegelapan. Jelas buat mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat ini, yang hidup di dalam kegelapan, pasti pada akhirnya mereka akan dibinasakan. Oleh karena itu, Sang Terang ini berkenan datang di dalam peristiwa Natal hari ini untuk menerangi kegelapan, agar supaya kegelapan itu tidak menguasai, tetapi justru dibinasakan oleh Sang Terang dan dikuasai oleh Sang Terang, sehingga siapapun yang dari kegelapan mau datang kepada Sang Terang, mereka akan memperoleh hidup. Bapak Ibu, ayat 20 dan 21 berkata demikian. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jelas orang yang melakukan perbuatan jahat, orang-orang yang berdosa, biasanya takut datang kepada terang. Biasanya apa yang dilakukan? Mereka menjauhkan diri kehidupannya daripada Tuhan. Kita diingatkan ketika Adam dan Hawa melanggar hukum Allah. Apa yang terjadi? Adam dan Hawa bersembunyi. Tetapi sungguh luar biasa. Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Jika bangsa lain masih mencari Tuhannya, agar supaya mereka menemukan Tuhannya dan bisa memohon ampun kepada Tuhannya, tetapi Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang mengambil inisiatif. Bukan dicari, tetapi Dia justru sebagai Tuhan yang mencari setiap orang yang sedang berbuat dosa. Oleh karena itu, ketika Adam dan Hawa melanggar hukum Allah, Dia langsung berinisiatif untuk menemukan Adam dan Hawa kembali. Dia berkata, Dia berseru, Adam, Adam, di manakah engkau? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Adam menjawab, kami bersembunyi karena kami takut. Nah, Bapak Ibu, kecenderungannya orang yang berdosa adalah seperti teladan yang ditunjukkan oleh Adam dan Hawa, yaitu mereka takut berjumpa dengan Allahnya. Namun Tuhannya orang Kristen, Yesus Kristus Tuhan, itu adalah Tuhan yang berkenan hadir dan Dia berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi aku datang
untuk memanggil orang berdosa sehingga mereka bertobat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sungguh bersyukur buat kita sebagai orang-orang Kristen yang menjadi pengikut Yesus Kristus Tuhan, punya Allah, punya Tuhan seperti Dia. Yang ketika kita jatuh di dalam dosa, Dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan peduli untuk menemukan kita kembali dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang kita sudah perbuat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kecenderungan berikutnya, orang-orang yang ada di dalam dosa seringkali sulit mendengar nasihat dari sahabatnya tentang firman Allah yang mengingatkan dia. Mereka punya kecenderungan menutup telinganya. Atau mungkin jika Anda adalah orang yang suka memberikan video-video khotbah yang bisa mengingatkan mereka, mereka cenderung belum tentu didengarkan. Atau mungkin nomor WA saudara itu bisa-bisa oleh mereka diblokir, supaya Anda tidak selalu mengingatkan atas dosa mereka. Dan mereka jika tidak mendengar, punya perasaan mereka tidak bersalah. Karena apa? Mereka belum pernah mendengar firman yang mengingatkan atas perilaku jahat yang mereka sedang kerjakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas-jelas firman Tuhan bilang, jangan membunuh. Itu adalah salah satu firman Tuhan yang ada di dalam 10 perintah Allah, yang ditulis oleh jari Tuhan sendiri pada 2 loh batu dan diberikan kepada Musa untuk dibacakan dan dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu, dan yang sekarang juga kita lakukan, yaitu 10 perintah Allah. Jangan membunuh. Nah, malah manusia sebaliknya. Pada tanggal 7 Oktober, ketika bangsa Israel sedang beribadah pada hari Sabat, dibom sama Hamas. Kemudian pemuda-pemuda yang sedang melakukan konser perdamaian di pantai juga dibom oleh Hamas. Hamas masuk ke wilayah Israel, menyerang, membunuh, menganiaya, memperkosa, baik anak-anak, orang tua, dan lain sebagainya, dan menyandera kurang lebih 200 orang. Nah, Bapak Ibu, firmannya jelas, jangan membunuh. Tetapi justru kebalikan, orang melakukan dan melanggar hukum daripada Allah. Nah, Bapak Ibu, kontan Benyamin Netanyahu, Israel melakukan pembalasan juga. Sehingga apa yang terjadi? Kita menyaksikan dengan penuh rasa sedih. Karena ada banyak orang meninggal yang sudah mencapai puluhan ribu saat ini. Kita sebagai rakyat biasa bisanya cuma berdoa dan menangis kepada Tuhan agar supaya perang ini bisa segera didamaikan. Karena apa? Di tengah-tengah konflik ada begitu banyak orang yang tidak memiliki kepentingan dengan perang tersebut, telah menjadi korban. Khususnya banyak anak-anak yang mati, banyak ibu yang mati, orang tua kehilangan anak, anak kehilangan orang tua, suami kehilangan istri, istri kehilangan suami, dan lain sebagainya. Bahkan mereka ada di tempat yang tidak layak ditempati, dan tempat yang dulunya menjadi surga buat mereka, dalam sekejap berubah menjadi neraka yang menyengsarakan mereka. Bapak Ibu, mengapa hal ini bisa terjadi? Orang sedang berpikir, mana kasihnya orang Kristen?
Katanya ditampar pipi kanan, berikan yang pipi kiri. Bapak Ibu, itulah ajaran Yesus Kristus Tuhan. Namun yang dilakukan oleh Israel lewat perintah Perdana Menterinya Benyamin Netanyahu, ketika mereka ngebom, dia pun juga memerintahkan untuk membalas. Mengapa hal ini terjadi? Dugaan saya, semoga tidak salah. Mungkin Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu adalah seorang Yudaisme, pengikut Taurat Musa, yang hukumnya jelas-jelas keras. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu ngebom, aku balas ngebom. Sehingga ajarannya tidak nyambung dengan Yesus Kristus Tuhan yang walaupun di atas kayu salib, kepada yang membunuh dan menganiaya dia, dia memberikan teladan yang luar biasa. Bapa, ampunilah dosa-dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, Bapak Ibu, kelompok daripada Yudaisme ketika Tuhan Yesus disalibkan adalah kelompok mayoritas. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala bangsa Yahudi, tokoh-tokoh agama yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Sang Mesias atau Juru Selamat. Mereka sampai hari ini masih menantikan kedatangan Juru Selamat. Oleh karena itu, pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, itu adalah rekayasa mereka. Dan mereka memakai agama sebagai sebuah kekuatan politik untuk menyerukan, salibkan dia. Bapak Ibu, mereka adalah penganut daripada hukum Taurat Musa sampai hari ini. Saudara, kemudian firman Tuhan jelas-jelas bilang, jangan berzina. Manusia malah selingkuh. Padahal Anda tahu, percabulan, perzinahan menjadi salah satu dosa yang Tuhan paling tidak suka. Mengapa? Karena perbuatan atau perzinahan, dosanya itu ngendap di dalam tubuh saudara dan saya. Perbuatan dosa yang lain terjadi di luar tubuh. Tetapi perbuatan cabul, dosanya ada di dalam tubuh. Kita lihat lewat ayatnya, 1 Korintus pasal 6, ayat 18 sampai 20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, dosa lain, semua dosa lain, terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, berbahaya sekali dosa percabulan, perselingkuhan, perzinahan. Sebab dosa itu mengakibatkan kita berdosa terhadap tubuh kita sendiri. Terjadi mengendap di dalam tubuh kita. Padahal tubuh kita tempat Roh Kudus tinggal di dalam kita. Otomatis Roh Kudus bisa merasa tidak berkenan
tidak cocok menghuni tubuh kita yang penuh dengan dosa. Mengapa, saudara? Karena ayat bacaan bagian yang lainnya mengatakan demikian. Yang berkaitan, berhubungan dengan bacaan ini, 1 Korintus pasal 3, ayat 16 dan 17. Dan ini, dosa percabulan inilah, di 1 Korintus pasal 3, ayat 16 dan 17, inilah yang akan membunuh bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara, yang bisa membinasakan apa? Adalah dosa. Walaupun survei bilang, orang Jepang, mereka berkata, jika orang laki-laki, walaupun usianya tua, tetapi selalu mengadakan hubungan seksual, maka dia akan diberkati dengan panjang umur. Survei dunia boleh membuktikan demikian. Tetapi yang disebut membinasakan bait Allah adalah bahwa dosa yang seperti ini membawa kepada perilakunya kepada kebinasaan kekal. Sebab dosa ini terjadi di dalam dirinya, di dalam tubuhnya, di mana bait Allah adalah tubuhmu, tempat Roh Kudus bersemayam. Itu tetap kita cemari dengan dosa yang mengakibatkan Roh Kudus tidak berkenan. Oleh karena itu, hati-hati. Bukan karena hal yang lain. Membunuh bait Allah, ternyata jika dosa itu dilakukan terus-menerus, khususnya percabulan, maka orang ini akan membunuh bait Allah yang kudus, yaitu dirinya sendiri, tempat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kemudian di situ dikatakan, jangan mencuri. Manusia sudah dikasih tahu jangan mencuri, malah korupsi. Dan berkelompok lagi. Anggaran 10 triliun yang dikorupsi 8 triliun. Luar biasa. Hal-hal seperti inilah yang dimaksud di dalam firman Tuhan. Bahwa orang-orang ini masih tinggal di dalam kegelapan. Perbuatan-perbuatan jahat ini adalah kegelapan yang akan membinasakan setiap orang yang melakukannya. Dan Tuhan ingin datang untuk menyernakan perbuatan-perbuatan jahat itu sehingga hati nurani dari para pelakunya itu disinari dengan terang dan membawa mereka kepada hidup yang kekal. Saudara, Tuhan Yesus juga ngomong, firman Tuhan juga bilang, jangan mengingini apapun milik sesamamu. Malah banyak orang-orang hutang sengaja tidak bayar. Orang Cina bilang sengaja ngeciak. Tetapi orang-orang Kristen luar biasa. Seringkali memberikan keyakinan janji yang meyakinkan. Aku pasti akan bayar jika aku ada.
Sekarang belum bisa bayar karena apa? Tidak ada. Tetapi percayalah, aku akan selesaikan, aku akan bayar jika ada. Yang jadi persoalan adalah adanya kapan tidak jelas. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-21 tadi, ayat 21 dari Yohanes pasal 3, tadi mengatakan demikian, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Artinya, orang-orang yang hidupnya benar, itu datang kepada Yesus Tuhan dengan segala pengajarannya. Sehingga apa yang dia lakukan berani dipertontonkan di hadapan umum. Karena apa yang dia lakukan adalah sebuah kebenaran. Dia tidak takut dicela. Dia tidak takut dicaci maki. Karena dia yakin firman Tuhan menjadi pelita di dalam langkah kaki hidup orang-orang benar. Dan orang boleh menjadi terang bagi orang yang ada di sekitarnya. Sehingga lewat hidup orang-orang benar, semua orang yang di sekitarnya boleh melihat, boleh menyaksikan di dalam hidup saudara sebagai orang benar ada Yesus Kristus Tuhan, Sang Terang yang sejati, yang telah datang ke dunia untuk memberikan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu bersama keluarga di hari Natal ini. Semoga Bapak Ibu dan keluarga menjadi berkat pula bagi orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Nama Tuhan dimuliakan. Amin.